tiga ini bisa berakibat fatal gitu, bukan cuma untuk kalian tapi Halo teman-teman, welcome back to my channel dengan AD Swiss. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah mampir channel aku, yang baru mampir ataupun baru nemu channel ini. Perkenalkan aku aku tinggal di Swiss. Jadi aku biasa bikin vlog harian, yang dimana ada kolaborasi, ada pun video masak-masakan dan informasi-informasi. Nah oke, langsung aja. Jadi ini adalah video kolaborasi aku bersama teman-teman yang bersuamikan WNA. Jadi mereka bersama aku ingin membagi seperti key of marriage, tapi mungkin di sini untuk kita omongin key of marriage itu agak sedikit masih dini ya, karena kami semuanya juga masih muda. Nah di sini aku hanya ngebahas soal basic dari hubungan ya, jadi ini hanya sebagai patokan aja. Oke, jadi sebelum aku mulai, anyway jangan lupa cek link teman-teman aku di kolom deskripsi yang kolaborasi hari ini bersama aku. Jadi udah aku masukin, tinggal kalian klik aja langsung nyambung ke YouTube channelnya mereka. Oke, jangan lupa. Nah, jadi kalau menurut aku, berhubung aku nih masih juga dikatakan dini, ini harusnya orang yang sudah mungkin 30 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas pernikahan baru bisa memberikan saran-saran atau pengalaman. Nah, ini aku hanya bahas yang kalau mau dibilang general aja, tapi ini sangat penting dalam relationship, dimana untuk aku sendiri pun ini hal yang terpenting. Jadi dalam hubungan itu hanya ada menurut aku 3 ya. Jadi pertama itu pasti komunikasi, yang kedua itu adalah sex life, yang ketiga kesabaran. Nah ini dalam hubungan ini 3 ini sangat-sangat erat banget, yang dimana salah satunya goyah itu akan mengacuh ke mana-mana. Jadi teman-teman, kalau bagi teman-teman yang belum mampir di video aku sebelumnya, nah bisa dilihat, nanti aku taruh di sebelah sini ya, yang agak kosong. Nah ini itu kalian bisa lihat, aku udah bahas aku jadi mendadak lupa judulnya, tapi itu adalah salah satu mengapa terjadi perpisahan ya. Nah bisa kalian lihat di sini, dan jadi itu sudah aku bahas soal bahasa, soal budaya, soal pokoknya bagian dari apa yang aku bahas hari ini. Cuma yang aku bahas, yang aku bilang 3. Jadi komunikasi. Kenapa aku bilang komunikasi? Karena komunikasi ini sangat maksudnya dari awal sampai akhir itu kita tidak akan pernah berhenti dengan komunikasi ini. Jadi komunikasi ini dalam arti apapun itu kita harus selalu berkomunikasi, mau suka, mau duka, mau nyebelin atau apa, itu tetap kita harus mau. Jadi jangan pernah dipendam gitu. Terus kalau punya masalah juga, kalau bisa sebelum tidur itu udah selesaikan ya, bagi yang pasangan ya. Nah ini masalahnya juga, kita tuh kalau ngomong gampang, tapi kalau praktekin tuh susah banget gitu. Jadi karena ini terjadi pada saya juga, kalau misalkan mau solve problem itu kayaknya egonya keluar, tapi di sini seperti yang saya bilang tadi ada butuh kesabaran. Jadi kesabarannya di sini dipakai, dan jangan terlalu ego lah gitu. Aku nih juga ego ya gitu, tapi udah terkadang mikir lagi, aduh ini ingat-ingat yang bagus-bagusnya aja deh. Kalau misalkan lagi kesel-keselnya, ingat yang bagus-bagusnya aja, karena dalam hubungan itu tidak seperti yang ada di sosmed yang kayaknya bagus semuanya ya gitu ya. Enggak, pasti ada kayak apa ya, mau dibilang grafik naik dan turun gitu ya. Anggap aja stock market lagi naik dan turun ya, itu sama. Karena selama kita hidup ini pasti kita ada up and down. Kalau cuma rata begini itu mati, stuck dead gitu ya. Jadi itu jangan diambil pusing, maksudnya dibawa relax aja. Pokoknya dalam hubungan itu harus relax gitu. Jadi terus
dari komunikasi itu, kalau budaya kalian bisa lihat ya, karena kita namanya mixed marriage gitu, pasti punya masalah dengan budaya, komunikasi, apalagi kalau bahasanya udah berbeda ya. Saya nggak akan panjang lebar di sini ya, karena boleh lihat di video saya yang ini ya. Terus untuk budaya komunikasi gitu ya, saya cuma bahas aja yang penting-pentingnya aja. Nextnya lagi itu adalah sex life. Kenapa sex life? Karena ini kan hal yang kalau misalkan sudah biasanya kalau udah berapa lama kemudian itu kayak misalkan mungkin udah setahun udah mulai bosan ya gitu. Jadi mungkin ada rasa jenuh, ada rasa biasanya itu agak menurun atau bagaimana gitu ya. Ini saya juga nanya-nanya dulu sebelum saya bikin video, jadi nggak main ngasal ngomong. Nah itu biasa, apalagi udah punya anak, biasanya di stand itu semakin ada gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar, pandai-pandai membuat itu tetap ada. Jadi karena hal seperti misalkan juga kita biasanya dari awal kenal itu cantik, atau cantik dalam arti yang mungkin style atau sering enggak yang amburadul gitu ya. Nah setelah nikah jangan karena mungkin suaminya kerja terus kita cuma di rumah ya nyantai-nyantai gitu ya, jangan kayak gitu. Karena dia dulu pada saat pertama mungkin memilih kita atau memilih teman-teman karena mungkin dilihatnya kan ada nih, mata lelaki itu beda-beda. Jadi mungkin dia ngelihat karena wow seksi, wow smart, wow ini orang daya, pokoknya beda-beda ya. Jadi tolong dipertahankan. Nah ini juga agak sedikit susah. Kenapa? Karena misalkan kita untuk tinggal di luar itu kita ngerjain sesuatu semuanya sendiri. Nah bersyukurlah kalau yang punya ART dan babysitter dan lain-lain. Tapi kalau enggak, otomatis kita harus ngerjain sendiri, dan ini sudah memakan kalau mau dibilang otak kita tuh udah capek, badan juga udah capek. Jadi biasanya bawaannya suka emosi, nggak bisa dikontrol. Kalau misalkan lagi kesel ya kesel aja gitu ya. Tapi kembali lagi jangan lupa ada yang tiga ini ya, kesabaran harus digunakan. Jadi ingat-ingat ya, oh iya waktu awal kok kayaknya gue manis-manis sama dia, kenapa sekarang nggak bisa. Nah kenapa nggak bisa itu karena ya capeknya itu, karena ada capek ya. Jadi akhirnya kita tuh udah nggak bisa kompromi gitu. Tapi janganlah, walaupun misalkan kita punya anak atau gimana, tapi jangan sampai lupa gimana waktu awal pertemuan kita. Jadi karena itu adalah pandangan pertama yang dimana mungkin dia tertarik sama kita ataupun kita tertarik sama dia. Jadi misalkan kita juga nggak suka dengan gaya dia, kita harus ngomong ke dia, kamu kayaknya gini deh, kamu kayaknya gini deh. Tapi mungkin ngambil waktu yang tepat untuk mengkritik seseorang, karena daripada lagi dia capek dari kantor terus ngomong kayak gitu bisa jadi gitu ya. Nah karena ini juga terkadang kalau aku orangnya blak-blakan, jadi kadang itu suami suka tersinggung. Sebenarnya tersinggungnya kenapa juga, karena satu, aku nih kan orang Papua ya, jadi omongan aku ini terkadang itu kalau lagi kesel itu bener-bener gitu loh. Maksudnya nggak gitu-gitu amat, tapi nada aku itu tinggi gitu. Jadi terkadang itu, kadang juga pas lagi ngomong dia bilang, kenapa sih harus ngomong kayak gitu. Nah itu aku langsung nyadar bahwa nada aku ternyata sudah melampaui dari yang dia pikir gitu loh, yang biasa kita gunakan. Tahu-taunya pas mungkin lagi aku senewel. Jadi yang ada namanya kita kalau kurang tidur biasanya tuh emosi ya. Nah tiba-tiba lah dia cuma nanya dikit, aku jadi naik gitu ya. Padahal kadang juga dianya juga kayak gitu, capek dari kantor, terus aku cuma nanya dikit, dianya mulai naik. Nah itu antara kita salah satu harus mendiamkan suasana ya. Jadi jangan saling bantah membantah. Kalau aku biasanya memang bantah membantah, tapi kalau emang aku benar itu posisinya. Nah tapi setelah itu juga oke deh gitu. Jadi daripada kalau udah dua-duanya memanas ya, janganlah teman-teman, kita turunkan sedikit emosi kita. Nah jadi komunikasi, sex life, kesabaran ini jangan pernah hilang dari mau yang mau nikah sama WNA mau sama WNI, pokoknya sama aja. Ini pasti ada hambatan, halangan dan rintangan, pokoknya ada suka dan duka. Tidak ada ya saya bilang seperti yang di sosmed terlihat bagus sekali itu
bohong, karena banyak sekali teman saya yang saya tahu dengan kenyataannya tidak seperti itu, tapi di sosmednya bagus sekali. Jadi kalian, kita itu yang akan membuat suasana itu menjadi bagus. Jadi tergantung dengan emosional kita, makanya jagalah emosional kita. Nah, ini sebagai tambahan teman-teman, menurut result, kalau kita lebih bagus itu menikah bukan di umur yang muda, umurnya udah agak tua, maksudnya ya 30 ke atas ya untuk perempuan, dan untuk laki-laki bagusnya itu 32 ke atas, 35 ke atas. Kenapa? Karena di umur 30 itu bukan pemikiran ABG, yang kalau umurnya masih di 25 itu umur pemikirannya tuh masih nggak stabil, jadi naik dan turun, ganti gonta-ganti gitu ya. Sebentar mau ini, sebentar mau itu. Tapi kalau udah di umur 30 ke atas itu otomatis udah ada pemikiran stabil dari mungkin dari bukan hanya pemikiran, tapi untuk financial udah ada planning gitu loh teman-teman. Kalau misalkan menikah di umurnya udah agak tua, otomatis jarak untuk bercerai itu agak jauh ya, udah mulai matang pemikiran. Jadi mungkin udah, kalau mau aku bilang pengalaman, bukan pengalaman dalam arti apa, tapi kita edukasi soal kehidupan udah banyak gitu loh. Jadi tidak main asal aja. Jadi memilih pasangan yang benar bukan karena memperbaiki keturunan, memperbaiki taraf hidup, memperbaiki semuanya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Anggap aja itu adalah bonus, tapi yang kita pikirkan gimana aku dapetin pasangan yang bisa menopang hidup aku. Maksudnya menopang dalam arti bisa mengimani kita, bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, bisa menjadi pasangan kita juga yang baik terhadap keluarga kita. Jadi dia bukan hanya mencintai kita, tapi dia juga mencintai keluarga kita gitu. Jadi kalau kita bisa mendapatkan yang ini, tapi anyway, by the way, nobody perfect. Jadi jangan berharap terlalu tinggi, tapi kita bisa mengusahakan dan bisa kalau mau dibilang ya, jangan terlalu muluk-muluk juga. Kita itu bagus saling mengisi ya. Jadi misalkan mungkin pasangannya kurang di ini, nah kita tambahin di ini. Kitanya kurang di ini, tambah pasangannya tambahin di sini. Jadi saling menopang ya teman-teman. Mungkin itu lebih cocok kata-katanya. Jadi pokoknya kembali lagi, komunikasi, sex life, dan kesabaran. Nah, 3 ini dalam hubungan sangat diperlukan teman-teman, karena saya berasa banget dalam segi komunikasi itu benar-benar terkadang kecil aja jadi gitu, terus bisa jadi langsung wow ya, padahal masalahnya cuma gara-gara salah pengertian. Ini bagi teman-teman yang perempuan ya, ini kadang laki-laki itu capek dan lain-lain, biasanya emosinya amburadul ya. Jadi mungkin kalian harus cari kesibukan yang lain, jadi tidak terlalu fokus sama masalah ini juga. Dan kalaupun kalian masih nggak senang, silakan untuk dibahas, jangan dipendam, karena semakin lama itu semakin banyak dan jadinya divorce ya. Jadi aku bilang tadi, mungkin lebih bagus juga pernikahan itu di atas umur 30. Jadi udah pada matang, dan maksudnya aku dalam arti udah pada matang ini jadi pemikirannya ya. Jadi bukan yang main-main lagi, tapi banyak sih ya yang masih main-main juga, walaupun jangankan itu umur 40, 50 juga masih main-main. Jadi kembali lagi kepada orangnya, tapi kita hanya bisa berusaha dan merencanakan, tapi tergantung lagi kita bisa nggak menstabilkan suasana, kita bisa saling menopang, saling mengisi itu. Jadi intinya, dan kembali lagi aku ingatkan bahwa kita sebagai perempuan tidak selalu cantik, tidak selalu seksi. Di luar sana banyak sekali perempuan yang seksi, yang cantik, dan berhati baik dan berhati buruk dan berhati apalah itu ya. Nah, jadi kita sebagai perempuan juga harus tetap walaupun kita sudah menikah, harus tetap menjaga penampilan kita, menjaga selalu karena sebenarnya sesuatu yang datangnya dari sini ya itu abadi tuh. Cuma ya
tergantung lagi, ini semuanya kembali ke sikap kita masing-masing, dan kesabaran benar-benar dibutuhkan dalam berumah tangga. Jadi bagi teman-teman yang baru penjajakan dengan WNA ataupun sama WNI gitu, pokoknya sama siapa aja, nah tolong untuk dicek dulu, jangan main asal aja. Menikah itu adalah awal dari semuanya. Nah biasanya kan orang kalau pacaran terus finally nikah gitu ya gitu. Jangan salah, itu bukan finally, emang finally nikah, tapi itu adalah step awal untuk berumah tangga. Jadi banyak sekali tantangan dan rintangan teman-teman. Dibutuhkanlah 3 ini, jangan lupa. Nah ini juga sangat, bukan cuma untuk teman-teman aja, tapi ini juga buat saya, karena 3 ini bisa berakibat fatal gitu, bukan cuma untuk kalian tapi untuk saya juga. Jadi kesabaran memang benar-benar dibutuhkan teman-teman. Komunikasi, sex life, kesabaran. Ini untuk yang udah berumah tangga. Jadi sebenarnya ini adalah omongan 17 tahun ke atas. Semoga hubungan aku juga baik-baik aja, dan hubungan teman-teman juga baik-baik aja, dan semoga hubungan kita semuanya diberkati. Amin. Kasih komen jika menurut kalian ada lagi yang jadi tambahan atau aku kurang, karena di sini aku cuma ngebahas 3 poin ya. Dan kalian bisa lihat video aku yang ini juga, ada yang aku udah bahas soal yang lain-lainnya. Nah, jadi di sini 3 poin ini yang penting banget ya, basicnya banget dari suatu hubungan, komunikasi, sex life, sama kesabaran. Nah, yang lain-lain itu adalah bagian dari, dibagilah cabang-cabang dari sini-sini ya. Nah, jadi jangan lupa like, subscribe, and share video ini, dan siapa tahu ini membantu. Jadi kalau kalian pikir ini juga masuk dalam biar bisa langgeng, hubungan itu bisa langgeng, bisa happy gitu ya, nah langsung aja taruh di comment box. Jadi kita saling share ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, untuk video kali ini sekian dulu dari aku. Terima kasih banyak udah stay tune channel aku. Nah kita ketemu di next video. Jangan lupa yang mau request video silahkan taruh di comment box ataupun DM ke Instagram aku. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa cek link teman-teman aku di kolom deskripsi. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di next video.